Selamat datang di video 3, bagian dari seri pembelajaran kita tentang proses desain mekanik. Di video sebelumnya, kita telah mengenal betapa pentingnya product discovery sebagai langkah pertama dalam perjalanan desain. Sekarang, kita akan melangkah lebih dalam ke tahap awal ini. Di video ini kita akan membahas bagaimana kebutuhan produk ditemukan, dianalisis, dan bagaimana ide-ide inovasi muncul dari situ. Kita akan mengenal dua sumber utama lahirnya project design. Market pull, di mana permintaan pasar mendorong inovasi, dan teknologi push, di mana teknologi baru membuka peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Selain itu, kita juga akan mempelajari kurva S perkembangan teknologi. Alat penting untuk memahami kapan waktunya menyempurnakan teknologi lama, dan kapan harus berani berinovasi besar. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bahwa desain produk yang sukses selalu berawal dari memahami kebutuhan dengan tepat dan mengambil keputusan inovasi dengan bijak. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami lebih dalam tentang fase product discovery, fondasi dari setiap inovasi berkelanjutan. Kita mulai dengan memahami apa itu product discovery. Product discovery adalah fase pertama dalam proses desain, di mana kita mulai membangun daftar proyek potensial dan menentukan mana yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Setiap proyek desain, sekecil apapun, selalu bermula dari kebutuhan akan sebuah produk. Baik itu muncul dari permintaan pasar, kemajuan teknologi, atau keharusan memperbaiki produk yang sudah ada. Ada 3 sumber utama ide dalam fase ini: market pull, technology push, dan product change. Ketiganya adalah bahan bakar awal inovasi. Sekarang perhatikan gambar di layar. Gambar ini memperlihatkan alur sistematis dari fase product discovery, mulai dari ide mentah hingga proses pemilihan proyek. Langkah-langkah yang ditunjukkan dalam gambar meliputi mengumpulkan ide dari ketiga sumber, mengevaluasi kelayakan setiap proyek-proyek yang layak, lanjut ke tahap perencanaan proyek yang belum siap, dikembangkan lebih lanjut atau disimpan untuk masa depan. Visual ini mengingatkan kita bahwa discovery bukan sekadar mengumpulkan ide sebanyak mungkin, tetapi tentang membangun dasar strategis bagi inovasi produk yang sukses. Mari kita lanjutkan dan dalami bagaimana sebenarnya kita menemukan kebutuhan produk itu. Sebelum kita bisa mulai merancang apapun, ada satu prinsip dasar yang harus dipegang. Kebutuhan produk harus jelas. Setiap desain yang baik selalu berawal dari pemahaman kuat terhadap masalah nyata yang perlu dipecahkan, bukan sekadar mengikuti tren. Karena itu, perusahaan selalu menjaga daftar proyek potensial, berisi ide-ide baru, usulan perbaikan, atau pengembangan lebih lanjut dari teknologi yang sudah ada. Namun karena sumber daya kita terbatas, baik dari sisi waktu, biaya, maupun tenaga ahli, tidak semua ide bisa dikembangkan sekaligus. Kita perlu melakukan prioritisasi proyek dengan cermat. Biasanya urutannya dimulai dari fase discovery, yaitu menemukan ide, lalu masuk ke project planning, di mana rencana rinci dikembangkan. Proses pemilihan kebutuhan inilah yang menjadi fondasi keberhasilan desain produk. Jika salah memilih di awal, maka arah seluruh proyek bisa melenceng. Karena itu, memahami kebutuhan nyata sejak awal adalah langkah kritis untuk sukses. Setelah ini, mari kita bahas bagaimana kebutuhan itu bisa muncul, baik dari pasar maupun dari dorongan teknologi. Sekarang kita bahas 2 jalur utama lahirnya ide produk, market pull dan technology push. Market pull terjadi saat kebutuhan nyata dari pelanggan mendorong inovasi. Menurut studi, lebih dari 80% inovasi bermula dari permintaan pasar yang jelas. Contohnya, tuntutan untuk kendaraan ramah lingkungan telah memacu lahirnya inovasi mobil listrik. Sebaliknya, ada yang disebut technology push, yaitu ketika inovasi teknologi muncul lebih dulu, baru kemudian pasar membentuk kebutuhannya. Contohnya adalah teknologi layar sentuh. Awalnya belum ada permintaan besar, tapi setelah dikenalkan pasar mengadopsinya dengan sangat cepat. Tantangannya di sini adalah bagaimana menghubungkan inovasi teknologi dengan kebutuhan nyata. Karena kalau tidak pas, inovasi secanggih apapun bisa gagal di pasaran. Contoh menarik lainnya adalah sticky notes. Produk ini awalnya tidak diminta siapapun, tapi begitu diperkenalkan, langsung menjadi bagian penting dari keseharian kita. Jadi meskipun teknologi push berpotensi menghasilkan inovasi besar, risikonya juga lebih tinggi. Kuncinya adalah menyelaraskan inovasi dengan kebutuhan nyata. Setelah ini kita akan melihat bagaimana perjalanan inovasi biasanya digambarkan melalui kurva kematangan teknologi. Untuk memahami perjalanan sebuah teknologi, kita gunakan kurva kematangan teknologi
atau yang sering disebut S-curve. Kurva ini memperlihatkan bagaimana teknologi berkembang. Awalnya kita berjuang keras hanya untuk membuatnya berfungsi, atau istilahnya make it work. Setelah itu kita masuk ke fase pertumbuhan pesat. Teknologi mulai stabil, performa meningkat, dan adopsi pasar pun meluas. Visual ini, Product Maturity S-curve, menunjukkan momen-momen kritis. Kapan inovasi bertumbuh cepat, kapan mulai stagnan, dan kapan persaingan menjadi sangat sengit. Di tahap matang, laju inovasi mulai melambat, sementara pasar menjadi sangat kompetitif. Kalau tidak ada inovasi lanjutan, teknologi kita bisa tertahan, bahkan digantikan oleh yang lebih baru. Karena itu, memahami posisi kita di dalam kurva ini sangat penting, agar kita tahu kapan waktunya bertahan dan kapan harus bergerak maju dengan inovasi baru. Mari kita lanjutkan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat strategi inovasi berdasarkan kurva ini. Setelah memahami perjalanan teknologi lewat kurva S, kini saatnya kita bicara tentang strategi inovasi. Setiap perusahaan harus mengambil keputusan penting. Apakah akan terus menyempurnakan teknologi yang ada, atau justru berani mengambil langkah inovasi baru yang penuh dengan risiko? Menyempurnakan memang terasa lebih aman dan hemat. Tapi jika terus bertahan di zona nyaman, bisa saja kompetitor datang dengan inovasi baru dan menggantikan posisi kita di pasar. Kurva S membantu kita memetakan strategi, kapan waktunya bertahan, dan kapan waktunya bergerak menuju sesuatu yang baru. Memang inovasi besar selalu penuh risiko, tapi jika berhasil, hasilnya bisa luar biasa, menguasai pasar baru, atau menjadi pelopor teknologi. Itulah mengapa strategi inovasi harus dinamis, harus berani menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Dengan ini, kita sudah memahami dasar penting dari product discovery, dan bagaimana menyusun strategi inovasi yang cerdas dan adaptif. Sekarang, kita sudah tahu bahwa menemukan ide dan memahami kebutuhan hanyalah langkah awal. Agar sebuah proyek benar-benar sukses, kita harus menganalisis peluang itu dengan teliti. Kita perlu memahami kekuatan, kelemahan, risiko, dan potensi dari setiap ide sebelum mengalokasikan sumber daya yang berharga. Itulah mengapa, di video selanjutnya, kita akan belajar menggunakan alat bantu penting seperti SWOT analisis, pro-con analisis, dan prinsip dasar pengambilan keputusan proyek. Dengan teknik-teknik ini, kita bisa membuat pilihan yang lebih rasional dan terarah. Sampai jumpa di video 4, menganalisis peluang, SWOT, pro-con, dan pengambilan keputusan. Mari lanjutkan perjalanan ini bersama.